Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mihu Andayani. Di sesi kali ini analisa dan perancangan sistem akan bahas tentang stakeholder sistem informasi. Pertama akan dijelaskan apa deskripsi mata kuliah analisa dan perancangan sistem ini. Mata kuliah ini mempelajari tentang bagaimana tahapan atau metode yang dilakukan dalam proses menganalisa dan merancang sistem informasi. Strategi perkuliahan yang dilakukan di mata kuliah ini ceramah, case study, diskusi tanya jawab, tes kompetensi, kemudian presentasi dan dari kelompok. Baik, untuk materi perkuliahan di analisa dan perancangan sistem, yang pertama stakeholder sistem informasi, metodologi pengembangan sistem, project planning, analisa kelemahan sistem, analisa kebutuhan sistem, analisa kelayakan sistem, simulasi biaya dan manfaat, kemudian midterm examinations, pemodelan data menggunakan ERD dan relasi tabel, pemodelan proses menggunakan DFD, kemudian UML, UX design proses, kemudian presentasi season 1, 2, dan 3, dan terakhir final term examination. Selanjutnya untuk presentasi penilaian itu ada kehadiran 10%. Ini kalau online berarti dihitung dari kehadiran secara online. Kemudian tugas 25%, UTS 25%, UAS 30%, dan keaktifan 10%. Baik, langsung saja kita akan mengenal apa saja konsep dasar dari analisa dan perancangan sistem. Analisis mendefinisikan masalah from requirements to specifications. Untuk desain itu memecahkan masalah. Jadi from specification to implementation. Mengapa analisis dan perancangan sistem ini penting? Yang pertama, kesuksesan suatu sistem informasi tergantung pada analisis dan perencanaan yang baik. Kedua, metode analisis dan perancangan sistem merupakan metode yang cukup lama dipakai untuk membangun software konvensional. Dan yang ketiga, analisis dan perancangan sistem menawarkan profesi baru sebagai seorang analis. Selanjutnya, apa saja tanggung jawab analis? Tanggung jawab seorang analis yaitu bagaimana ia membangun sistem informasi, bagaimana menganalisis kebutuhan dari sistem informasi, bagaimana merancang sebuah sistem informasi berbasis komputer, dan bagaimana memecahkan suatu masalah. Ada beberapa tahapan yang biasa disebut dengan System Development Life Cycle atau biasa disingkat dengan SDLC. Beberapa ahli membagi proses-proses dalam pengembangan sistem ke dalam sejumlah urutan yang berbeda-beda, tapi semuanya akan mengacu pada proses standar dengan tahapan yang pertama analisis, kemudian tahap kedua desain, implementasi, selanjutnya pemeliharaan. System Development Life Cycle ini pada perkembangannya proses-proses standar tadi dituangkan dalam satu metode yang biasa kita kenal dengan SDLC, yaitu metodologi umum dalam pengembangan sistem yang menandai kemajuan dari usaha analisis dan desain. Stakeholder adalah orang yang memiliki kepentingan internal yang memiliki kegiatan bisnis, dalam hal ini sistem informasi. Kategori stakeholder sistem informasi menurut Witten dan kawan-kawan itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, manajemen sistem informasi, kemudian sistem analis, programmer, end user, supporting end user, business manager, dan teknisi sistem informasi lainnya. Manajer SI berperan dalam mengalokasikan dan mengawasi proyek pengembangan sistem dan keterlibatan langsung dalam proses pengembangan sistem. Untuk manajer sistem, pada departemen IT yang berskala besar, manajer IT biasanya terbagi lagi menjadi manajer-manajer dengan tanggung jawab yang lebih spesifik. Misalnya, manajer untuk keseluruhan departemen SI biasa disebut sebagai CIO atau Chief Information Officer dan berada di bawah presiden atau direktur perusahaan.
Kemudian manajer-manajer lain yang memimpin divisi-divisi pada departemen IT, misalnya manajer pengembangan sistem informasi, manajer operasi, manajer programmer sistem informasi, dan lain-lain. Kemudian tugas manajer sistem informasi itu apa? Yang pertama, sebagai pemimpin. Jadi manajer tidak harus terlibat langsung pada proses pembuatan sistem informasi. Kemudian yang kedua itu untuk memonitor pekerjaan dari stakeholder yang lain. Kemudian manajer secara efektif berkomunikasi dengan stakeholder yang lain melalui kunci, yaitu sistem analis. Skill apa yang diperlukan menjadi manajer sistem informasi? Yang pertama, kemampuan untuk problem solving. Selanjutnya, mampu membuat budgeting and cost skills. Kemudian scheduling and time management skills, leadership skills, resource management and human relationship skills, marketing contracting, customer relationship skill. Baik, selanjutnya sistem analis. Sistem analis merupakan individu kunci dalam pengembangan sistem informasi yang kegiatannya di sini yang harus paling tahu. Jadi analisis sistem ini tuh akan seperti apa, sistem yang dibangun itu seperti apa. Tugas dari sistem analis itu yang pertama merupakan orang yang paling bertanggung jawab pada proses analis dan perancangan sistem informasi. Kemudian tugas utama juga menentukan bentuk sistem yang akan dibangun nantinya seperti apa. Keputusan inilah yang dibuat oleh seorang sistem analis. Jadi ia harus mampu menentukan format sistem yang akan dibangun, akan berakibat pada gagalnya atau berhasilnya suatu proyek pengembangan sistem. Keahlian apa yang dibutuhkan dari seorang analis? Yang pertama, bisa memahami organisasi yang memerlukan sistem informasi yang akan dibangun. Selanjutnya, bisa memetakan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian mampu untuk menganalisis keperluan pemecahan masalah yang ditemukan lagi setelah menggunakan teknologi berbasis komputer. Keahlian teknis yang dibutuhkan dari seorang sistem analis, yang pertama dia bisa menentukan bentuk sistem terkomputerisasi seperti apa yang dapat menyelesaikan masalah mengenai hal penguasaan software maupun hardware yang terbaru. Jadi sistem analis diharapkan update untuk mengenali software maupun hardware yang berkembang. Kemudian keahlian teknis bisa diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan khusus, maupun jam terbang yang panjang dalam pengembangan proyek sistem informasi. Keahlian manajerial juga diperlukan dalam sistem analis. Di antaranya, sistem analis ini bertanggung jawab mengatur sumber daya yang ada di bawah kendalinya, seperti programmer dan teknisi. Pengalokasian tugas yang tepat sangat berpengaruh pada cepat lambatnya penyelesaian proyek. Sistem analis juga harus mampu memprediksi resiko dan perubahan faktor-faktor eksternal seperti kenaikan harga hardware, perubahan kebutuhan klien, munculnya produk pesaing baru, dan sebagainya. Itu adalah beberapa keahlian manajerial yang dibutuhkan. Selanjutnya, sistem analis juga membutuhkan keahlian interpersonal skills. Sistem analis adalah pihak yang berkomunikasi aktif keluar klien maupun ke dalam dengan stakeholder yang lain. Sistem analis berkomunikasi aktif dengan klien untuk mencari informasi yang akurat tentang masalah yang ada pada klien. Komunikasi juga diperlukan untuk mempresentasikan pekerjaan dari analis maupun stakeholder yang lain yang perlu diketahui oleh user. Dengan menjalin komunikasi secara efektif dengan stakeholder yang lain, berkembangnya proyek selalu dapat diketahui. Perubahan terbaru juga bisa dimonitor atau direspon secepat mungkin. Untuk posisi sistem analis di antara stakeholder lainnya, kita bisa lihat sistem analis sangat berkaitan dengan berbagai stakeholder maupun dari luar sebagai klien, dan di dalam dengan programmer dan teknisi lainnya. Baik, selanjutnya programmer.
Tugas utama dari programmer adalah mengubah spesifikasi sistem yang diberikan oleh sistem analis sebelumnya ke dalam suatu instruksi yang bisa dijalankan oleh komputer. Jadi programmer itu ketika sudah ada analisis kebutuhan sistemnya akan seperti apa yang sudah dirancang oleh sistem analis, programmer tinggal mengeksekusi dengan cara mengubah instruksinya ke dalam program atau coding, biasa dikenal dengan kode program yang bisa dikenal oleh komputer. Programmer, langkah mengubah ke dalam kode yang bisa dijalankan komputer ini disebut coding, sedangkan scriptnya itu biasa disebut dengan kode program. Coding merupakan pekerjaan yang membutuhkan waktu dan ketelitian yang besar. Porsi waktu terbesar dari pengembangan sistem biasanya dihabiskan di sini. Deadline yang pendek dan jangka kerja yang ketat merupakan tantangan tersendiri untuk seorang programmer. Selanjutnya, poin keempat tuh business manager. Di manajer bisnis, misalnya kepala bagian atau kepala departemen atau eksekutif perusahaan, manajer ini penting karena memiliki kekuatan pendanaan dari pengembangan sistem yang dilakukan. Kemudian teknisi lainnya, masih banyak lagi teknisi lain yang terlibat, contohnya seperti database administrator, kemudian ini diperlukan untuk khususnya dalam transfer data dari database dan seterusnya. Kemudian database manager ini juga bertanggung jawab pada kemajuan data dan keamanan data yang baik dari serangan virus maupun pihak luar yang tidak punya akses untuk melihat dan mengubah data. Teknisi lainnya juga seperti bagian jaringan, kemudian ada teknisi hardware, perangkat lunak ini juga perlu dimonitoring agar berjalan dengan baik. Tanpa dukungan dari tim teknik hardware, ini juga akan menjadi kendala dalam sistem pengembangan sistem yang dilakukan. Transfer data juga tidak bisa dilakukan jika media transfernya itu mengalami permasalahan. Untuk itu perlu personil khusus yang ditugaskan merawat hardware maupun infrastruktur jaringannya. Baik, itulah materi pertama tentang stakeholder sistem informasi dari mata kuliah analisa dan perancangan sistem. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.